Halo guys, kembali lagi ke channel saya. Oke, hari ini di depan saya sudah ada materi yang akan dijelaskan pada viewer yang menonton konten ini. Sebelum sebelum saya menjelaskan materi ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Halo, nama saya Arari Andrew Bamakerti dengan NIM 21962791 dari kelas 21 Ilmu Komunikasi 08. Tanpa waktu berlama-lama, mari kita masuk ke dalam materi yang sudah saya buat ini. Pada kali ini saya akan membahas mengenai opinion leader. Materi ini saya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu definisi opinion leader, top opinion leader. Setelah itu, bagaimana cara kita mengetahui seorang individu adalah opinion leader. Berikutnya adalah karakteristik dari seorang opinion leader, serta studi kasus mengenai. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu opinion leader. Opinion leader sendiri itu merupakan seorang individu yang dapat mempengaruhi sikap, pandangan, dan perilaku orang lain terhadap suatu topik atau isu tertentu. Seorang individu ini dapat mempengaruhi sikap, pandangan, dan perilaku orang lain dengan melalui pengetahuan dan pengalaman mereka yang sudah dimiliki, dan karismatiknya. Seorang opinion leader juga berperan penting untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi opini masyarakat, dan membentuk persepsi dari berbagai isu. Opini leader ini bisa datang dari berbagai macam latar belakang, seperti pemimpin agama, tokoh masyarakat, selebriti, dan akademisi. Yang kedua adalah tokoh opinion leader. Saya mengambil Bapak Joko Widodo dan Bapak Basuki Cahayapurnama, atau yang bisa kita kenal sebagai Ahok. Mengapa saya mengambil dua tokoh tersebut? Karena pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki ini sudah kredibilitas, dan gaya komunikasinya juga cukup jelas untuk disampaikan ke masyarakat umum. Untuk pembahasan ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa individu tersebut merupakan seorang opinion leader. Cara kita untuk mengetahui individu tersebut sebagai opinion leader adalah kita harus mencari seorang individu yang menjadi pusat perhatian bagi warga sekitar dan banyak diikuti oleh warga sekitar juga. Yang kedua, dengan mencari apakah orang tersebut memiliki kemampuan atau keahlian mendalam pada bidang tertentu. Yang terakhir, cara kita mengetahui bahwa seorang individu tersebut merupakan sebagai opinion leader dengan cara mengamati perilakunya terhadap orang lain dengan berinteraksi atau berkomunikasi dengan individu tersebut. Selanjutnya, yang keempat, saya membahas mengenai karakteristik opinion leader. Seorang opinion leader harus mempunyai ketiga karakteristik ini. Pertama, seorang opinion leader harus memiliki pengetahuan khusus dan keahlian dalam bidang tertentu, karena untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan dapat diandalkan dengan topik tertentu. Kedua, dengan keahlian dan pengetahuannya yang sudah kredibilitas, membuat masyarakat mengagumi dan menghormatinya. Yang terakhir, seorang opinion leader harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Yang terakhir adalah mengkritisi kasus. Saya mengambil kasus terkait Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Menurut saya, Panji Gumilang sebagai pemimpin dari Ponpes Al Zaitun ini belum mencerminkan sebagai opinion leader, karena pemimpin yang tersebut menggunakan
pengetahuan dengan keahlian yang dimiliki untuk menyebarkan pandangan-pandangan negatif, seperti mengubah lirik lagu dari Indonesia Raya, sholat Idul Fitri yang menggabungkan umat Islam dan Kristiani dalam satu tempat, dan masih banyak lagi hal kontroversi yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun ini. Sehingga hal ini membuat dari pimpinan Ponpes Al Zaitun belum tetap dijadikan sebagai opinion leader bagi masyarakat umum dan juga belum tetap untuk dikagumi dan dihormati sebagai kepala pemimpin. Saya berikan, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.